Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pi Network ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya akan sedikit lagi kasih informasi ke kalian sebenarnya untuk sekedar memotivasi saja supaya kita terus bisa berkontribusi di Pi Network ini. Nah, teman-teman, walaupun Pi Coin ini belum listing di exchange manapun, tetapi tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat, teman-teman ya. Seperti kita lihat di coin market cap pun itu sebetulnya sudah ada muncul ya harga, tapi memang itu belum kan, belum ada listing di market manapun. Nah, sebetulnya ini indikasi teman-teman bahwa memang Pi ini menjelang ke arah sana menurut saya. Dan walaupun toh belum listing di exchange manapun ya, belum rilis di exchange manapun, tetapi sebetulnya teman, Bitcoin ini sudah bisa kita pakai untuk bertransaksi ya, yaitu peer to peer ya. Nah, seperti yang kalian lihat di video di samping ya teman. Ini saya sempat merekod juga dari handphone karena betul kan kalau browser kan belum bisa diakses melewati lewat PC ya atau lewat komputer, hanya bisa lewat diakses melewati Android saja. Nah, di browser teman kita klik browser dan masuk ke blockchain Pi ya. Nah, itu sebetulnya di di tab mainnet itu sudah terdapat beratus-ratus mungkin beribu-ribu transaksi teman-teman ya, antara peer to peer ya. Dan di mainnet tersebut tercatat dengan jelas, dengan spesifik ya, mulai dari alamat dompetnya ya, terus transaksinya berapa, pi-nya itu tercatat semua teman. Dulu di awal-awal sebelum si Pi ini melakukan proses KYC, tentunya ini di mainnet ini kosong ya, kosong melompong, tidak ada transaksi apapun. Hanya ada di testnet ya, di sebelah kirinya ada testnet. Nah, dulu di awal-awal saya memang cukup bergabung sudah cukup lama di Pi Network ini dan tahu betul ya bahwa dulu memang sebelum ada proses QYC dirilis nih, walaupun memang saat ini belum seluruhnya ya dapat QYC. Dulu di awal-awal teman-teman hanya testnet saja yang ada di sana ya. Kita klik testnet, muncul transaksi karena kan hanya tes. Kita disuruh untuk ke testnet ya untuk mencoba mentransferkan sejumlah koin kita ke pionir yang lain. Tentunya hanya sekedar tes ya. Dan koinnya pun bukan koin betulan ya. Jadi hanya sekedar tes. Nah, di sana tercatat eh, transaksinya ya di buku besar itu, di blockchain Pi itu. Nah, saat sekarang teman, bila bisa bisa kalian cek juga ya di HP kalian di browser dan masuk ke blockchain Pi. Nah, di tab mainnet itu sudah ada teman, dan mainnet ini memang betul-betul koin Pi yang ditransaksikan ya, real Pi ya. Ini memang berlaku bagi orang yang sudah lolos KYC dan si koinnya sudah termigrasi di wallet mereka ya. Nah, jadi sangat jelas sebetulnya si koin Pi ini saat ini mungkin walaupun tidak listing di exchange manapun setahun 2 tahun ke depan, tetapi para pionirnya sudah bisa bertransaksi ya, karena ekosistem itu tadi ya, orang membutuhkan koin Pi dan orang bersedia menjual barang dibayar dengan koin Pi. Tentunya ini akan terjadi transaksi yang memang berjalan temennya, sistem ekonomi berjalan. Nah, inilah yang diharapkan oleh core team ya. Kita ekosistem di dalam sudah kuat ya, nanti harga sudah mulai terbentuk, karena kan kalau harganya beragam nanti akan susah ya. Harga global sudah terbentuk mendekati eh, mendekati sama rata gitu ya di setiap negara. Mungkin seharusnya ini kan Pi ini salah satu uang digital yang global yang bisa dipakai dimanapun ya. Nah, nanti sudah mendekati harga global dan para pionir sudah banyak yang lolos KYC ya, transaksi di mainnet enclosed, walaupun masih enclosed dia hanya bisa bertransaksi antara peer to peer di ekosistem sendiri. Nah, tentunya ini akan membuat kekuatan tersendiri ya nilai koin ini ya, nilai koin Pi ini. Jadi sebetulnya untuk saat ini bagi yang sudah lolos KYC ya tidak perlu menunggu harga listing dimanapun ya, mereka sudah bisa berbelanja teman-teman, bisa bertransaksi ya. Dan ini
di Indonesia pun sudah terjadi ya, ada teman kita dari kalau nggak salah dari Cimahi itu ya, sudah bisa akan membeli sebuah Android dengan sejumlah koin Pi barter ya. Tentunya mereka sepakati harga koin berapa ya, harga handphonenya berapa. Nah itu transaksi antara peer to peer, pionir antara pionir. Nah tentunya itu harganya kan tergantung kesepakatan deal-dealan mereka berdua ya. Jadi belum ada kesepakatan harga global sesuai core team atau mungkin sesuai harga dunia ya, tetapi masih dalam tahap peer to peer. Nah di sini memang terjadi transaksi di mainnet, sudah jelas ya, karena ada pertukaran barang, ekonomi, dan sejumlah koin Pi. Jadi teman, informasinya memang ini sudah tidak, mungkin ini sudah agak ketinggalan ya, tapi memang bagi kalian yang baru, mungkin baru mengenal atau mungkin baru beberapa bulan saja bergabung, sebetulnya memang koin Pi ini sudah bisa digunakan untuk bertransaksi ya, dalam enclosed mainnet peer to peer ya tentunya. Jadi yang paling penting menurut saya sekarang fokus kita adalah bagaimana kita mendapatkan akselerasi untuk mendapatkan eligibility untuk segera KYC teman-teman ya. Percuma ya, karena koin pun listing di market misalnya atau di exchange, kita belum lolos KYC ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi sekarang yang paling penting kita bantu nih core team bagaimana caranya proses KYC itu di setiap negara cepat terlaksana dan semua pionir yang masih aktif tentunya segera lolos KYC ya, dan akan memperkuat sistem ekonomi di dalamnya. Karena menurut saya memang yang paling penting saat ini itu ya teman, KYC dulu. Setelah lolos KYC, saldo Pi kita sudah termigrasi ke dompet kita, tentunya kita akan bisa tes lah ya menggunakan beberapa koin kita misalnya untuk beli barang nih di pionir yang lain. Nah itu akan membuat sistem ekonomi berjalan dan akan mulai terbentuklah harga nantinya ya. Jadi bagi kalian yang menunggu atau menerka-nerka kapan open mainnet, sebetulnya sih menurut saya itu bukan saat ini ya, dikarenakan karena memang mungkin belum 50% pionir yang lolos KYC. Menurut saya memang open mainnet ya tidak usah terlalu buru-buru juga ya, karena buat apa kalau kita memang belum lolos KYC. Mungkin kalau yang sudah lolos KYC mereka memang sangat berharap, tapi yang sudah lolos yang belum lolos KYC tentunya mereka mau listing kapanpun ya tidak akan terlalu ngepek ya, karena memang tidak bisa menggunakan koinnya karena belum bisa lolos KYC ya. Jadi intinya teman-teman saat ini lebih baik seperti saya bilang, bagi yang sudah lolos KYC silahkan berkontribusi nih, kalian silahkan bertransaksi lah peer to peer ya, tetapi dengan harga yang wajar ya. Koin Pi-nya jangan terlalu murah juga, dijual murah atau mungkin membeli barang dengan sejumlah koin yang banyak, harganya barangnya mungkin jadi seolah-olah menjatuhkan nilai koin Pi itu sendiri ya. Jadi teman, intinya saat ini saya sarankan ke kalian para pionir yang mungkin baru bergabung atau mungkin yang sudah lama pun yang memang belum mendapatkan undangan KYC, lebih baik kita fokus aja bagaimana caranya kita mendapatkan undangan KYC ini. Mungkin dengan cara mungkin ya, salah satunya kalau kita punya kenalan validator, tolong ya validator nih seaktif mungkin, maksimalkan kalian untuk membantu para pionir lainnya supaya lolos KYC ya. Karena percuma ribuan koin pun kalau tidak lolos KYC ya buat apa, nggak bisa digunakan ya. Oke teman, intinya itu ya. Jadi saat ini sebetulnya koin Pi sudah bisa digunakan, ingat nih, sudah bisa digunakan ya. Dalam enclosed mainnet pun sudah bisa digunakan bertransaksi peer to peer. Sekian informasinya, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya dapat terus membagikan informasi-informasi yang saya ketahui, yang saya pahami sebatas kemampuan saya mengenai Pi Network ini. Sekian, terima kasih update-nya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.